dan silakan duduk. Hadirin yang terhormat, kita akan membuka kegiatan ini dengan terlebih dahulu mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Kami mohon kehadiran Dr. Ahmad Alamsyah untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hadirin hadirat kalian, marilah sebelum kita berkegiatan kita berdoa dulu agar seluruh niat dan rencana kita dapat tercapai. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, dan bagi yang beragama Muslim dapat mengamini apa yang akan saya sampaikan. Marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha segalanya, Engkau mengetahui persis ya Allah segala isi hati dan pikiran kami. Sungguh tak ada yang tersembunyi bagimu. Alhamdulillah, sampai saat ini kami masih diberi nikmat iman, kesehatan, serta nikmat segalanya, sehingga kami dapat berkumpul di sini berbagi ilmu dan bersilaturahmi semata-mata mencapai ridho-Mu ya Allah. Kami mohon ampun ya Allah atas segala dosa dan kesalahan-kesalahan kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Bimbinglah kami ya Allah dalam menjalankan setiap amanah yang diberikan kepada kami. Jangan biarkan kami terjerumus dalam perbuatan dosa dan jalan yang sesat. Ya Allah yang Maha Pelindung, lindungilah kami dari segala macam musibah dan malapetaka. Persatukanlah kami dalam kebaikan. Jauhkanlah kami dari kegelapan dan kebodohan. Jauhkanlah kami dari fitnah. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menyerap ilmu yang bermanfaat, dan hindarkanlah kami dari ilmu yang sesat. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha membolak-balikan hati, karuniakanlah kepada kami hati yang lapang, hati yang bening, hati yang selalu dekat denganmu. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pikiran yang jernih, pikiran yang cerdas, dan pikiran yang hebat dalam kebaikan. Karuniakanlah kepada kami ya Allah fisik yang sehat dan kuat dalam melakukan berbagai kegiatan yang baik yang Engkau ridhoi. Karuniakanlah kepada kami ya Allah kemudahan dalam mencari jalan keluar dari setiap persoalan. Ya Allah, untuk saudara kami yang dalam kesulitan, mudahkanlah dalam menemukan jalan keluarnya. Khusus untuk anak-anak keturunan kami ya Allah, golongkanlah mereka ke dalam golongan anak yang soleh dan solehah, yang berguna bagi agama, keluarga, nusa dan bangsa. Lindungilah mereka ya Allah dari segala hal yang dapat merusak masa depannya. Ya Allah ya Rabbi, untuk saudara kami yang telah tiada, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, ampunilah segala dosanya dan lapangkanlah kuburnya, dan terimalah mereka ke dalam surga-Mu. Ya Allah ya Rabbi, andai suatu hari nanti tiba giliran kami menghadap kepadamu, kami mohon ya Allah, ambillah kami dengan cara yang selembut-lembutnya. Ambillah kami ya Allah di saat kami berada di tempat yang semulia-mulianya. Ambillah kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sayangilah kami ya Allah, sayangilah kami, sayangilah kami. Perkenankanlah doa kami. Rabbi sholli sholli wa sirli amri wa qul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Dr. Ahmad Alamsyah. Hadirin, selanjutnya kami undang Ketua Panitia Dr. Siti Chandra Wijananti untuk menyampaikan laporan dan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Yang saya hormati Bapak Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dr. Adi Saguni MA. Yang saya hormati Bapak Ketua Ikatan Dokter Indonesia PPID Dr. Daeng M. Fakih SHMH. Yang saya hormati Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia, Ketua Dimisioner Dr. Sudarsono SPKFR, dan Ibu Ketua baru kami Dr. Tirsa Zetamin SPKFR Konsultan, Ketua Pengurus Besar Kolegium Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia, Ketua lama Profesor Dr. Angela Tulaar SPKFR Konsultan, juga Ketua baru Profesor Dr. Heningal Putra SPKFR Konsultan, serta para Ketua Perhimpunan Profesi yang saya hormati, para guru besar, senior, serta sejawat yang saya cintai. Alhamdulillah saya panjatkan syukur yang tak terhingga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan kita berkumpul dalam kondisi sehat dan untuk berlangsungnya pertemuan ilmiah tahunan ke-18 Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan laporan singkat mengenai beberapa kegiatan yang telah dan akan dilangsungkan 2 hari ke depan. Hadirin yang saya hormati, kegiatan dari PIT ke-18 Perdosri ini telah dimulai sejak kemarin, tanggal 20 November, yang terdiri dari 6 buah pra-kongres workshop yang kemudian akan disusul dengan 2 hari simposia dan diakhiri pada tanggal 23 November dengan 5 post-kongres workshop. Kami juga memiliki 1 seminar untuk KIPI dan 1 seminar awam. Dengan KIPI temanya adalah Acute Pain Rehabilitation dan untuk awam adalah Optimal Functioning, untuk komunitas khusus yaitu Spinal Muscular Atrophy dan Duchenne Muscular Dystrophy. Saat ini, alhamdulillahirobbilalamin, jumlah peserta sampai dengan saat ini sudah mencapai 1.119 peserta. Dokter umum sebanyak 442, SPKFR ada 577, sedangkan SPKFR kita secara nasional ada 757 orang. Workshop kita juga jumlahnya sudah banyak yang full. Kami akan mengadakan workshop juga post kongres, jadi setelah simposium 2 hari ada post kongres workshop. Silakan bagi sejawat yang belum terregistrasi, silakan untuk mengikuti post kongres. Dalam kegiatan ini juga kami ingin melaporkan bahwa terdapat acara ilmiah dengan speaker yang handal dari kolegium, kemudian 36 makalah yang masuk dalam research competition yang telah diseleksi. Makalah yang akan dipresentasi ada 76 makalah bebas, kemudian 45 makalah dalam oral presentation dan 34 dalam e-poster. Apresiasi sebesar-besarnya pada seluruh koordinator, panitia, penyelenggara ilmiah dan publikasi serta seluruh pihak terkait, karena ini pertama kalinya dalam prosedur kita dari rehabilitasi medik akan terindeks secara internasional publikasi Thomson Reuters. Jadi bagi seluruh staf pengajar, seluruh yang mengumpulkan untuk citasi internasional, bahkan jurnal kita Perdosri akan menuju mengarah ke akreditasi internasional untuk saintifik, sehingga kita menyumbang terhadap evidence-based medicine dalam hal pelayanan rehabilitasi yang paripurna. Dari total keseluruhan sesi ilmiah ada 11 workshop tadi, kemudian kita memiliki 68 fakulti yang luar biasa membagi ilmunya, yang semoga kita berharap barokah untuk kita semua dengan segala kebaikan yang ada untuk kita. Kemudian ada 2 invited international faculty, yaitu Profesor Farikan
Morning, Profesor Farid dan Dr. Conrad Bergin. Professor Farikan is the Director of Rehabilitation Services for Royal Melbourne Hospital. We were pleased to have you here and sharing your knowledge. Dan sebagai penutup dari semuanya, kami juga menginfokan bahwa semalam sudah diadakan KONAS yang berhasil memilih ketua baru terpilih untuk Perhimpunan Pengurus Besar Rehabilitasi Medik Indonesia, Rehabilitasi Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia untuk kepengurusan mendatang. Jadi nanti laporan lengkapnya akan ada pada acara penutupan yang akan dilaporkan oleh ketua lama maupun ketua baru terpilih. Saya mohon maaf apabila dalam masa persiapan dan selama berlangsungnya acara terdapat kekurangan. Kami mohon dibukakan pintu yang sebesar-besarnya dan selamat mengikuti kegiatan ilmiah untuk seluruh peserta, seluruh sejawat dan kolega saya. Semoga ini bermanfaat, berjalan dengan baik dan lancar. Allahumma yassir wa la tu'assir. Insyaallah kita dimudahkan dalam kebarokahan. Mari fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan demi untuk mendukung SDM rehabilitasi medik yang unggul, Indonesia sehat, budaya peduli, tanggap bencana dan ramah disabilitas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Siti Chandra Wijananti. Hadirin, adalah suatu kehormatan besar bagi kami untuk mengundang Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan PhD, mohon berkenan untuk menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka resmi kegiatan ini. Kepada Bapak Anies Rashid Baswedan PhD kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Direktur Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Andi Saguni. Yang terhormat Ketua Umum PBID, Dr. Daeng Fakih. Yang saya hormati Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia yang kemarin mengabdi dan yang akan mengabdi, Dr. Sudarsono dan Dr. Tirsa. Kita beri tepuk tangan untuk mereka berdua. Juga Ibu Ketua Panitia Kongres Nasional, Dr. Siti Chandra Wijananti, dan seluruh peserta Kongres Nasional Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia, hadirin semuanya. Alhamdulillah saya bersyukur pada pagi hari ini bisa bersama-sama berjumpa silaturahmi menyambut Bapak Ibu sekalian yang berada di Jakarta. Saya menerima undangan ini beberapa waktu yang lalu dari Dr. Siti Chandra. Kami memang Bapak Ibu sekalian di Jakarta punya banyak PR yang saya akan ceritakan. Tapi ketika saya terima undangan, saya sampaikan ini sesuatu yang bagi kami di Jakarta penting, tapi bagi saya pribadi juga penting. Beliau ini dulu ketika, ini pribadi ceritanya, beliau adalah seorang dokter yang setiap sore hari itu mendatangi adik saya di ICU untuk diperiksa rutin sama beliau, dan tidak pernah tidak pernah menceritakan. Jadi kami tahunya baru kemudian hari, tidak pernah menunjukkan bahwa beliau hadir. Bu, insya Allah dicatat sebagai amal soleh. Nah, terkait dengan kongres dan juga konferensi nasional, Bapak Ibu sekalian, kami di Jakarta punya banyak sekali PR terkait dengan bagaimana kota ini menjadi kota yang setara bagi semua. Kesetaraan itu adalah salah satu prioritas utama bagi kami di Jakarta. Kesetaraan ini dari mulai kesetaraan kesempatan untuk tinggal sampai kesetaraan untuk mendapatkan fasilitas keseharian, kesetaraan kerja, kesetaraan di dalam mereka belajar, kesetaraan dalam mendapatkan fasilitas kesehatan seluruhnya. Kenapa perlu saya sampaikan di sini, Bu sekalian? Kesetaraan ini menjadi mendasar. Di Jakarta ini adalah kota di mana kita akan menyaksikan
yang paling tinggi dalam banyak urusan dan yang paling rendah dalam banyak urusan itu ada di sini. Di kota ini kita akan menemukan itu. Saya sebelum bertugas di Jakarta, saya bertugas banyak di urusan pendidikan, Bapak Ibu. Kami menginisiasi waktu itu sebuah program pengiriman guru-guru ke pelosok-pelosok tanah air, namanya Indonesia Mengajar. Jadi kami alhamdulillah dapat kesempatan berkeliling seperti dokter-dokter yang berada di pusat pelosok-pelosok tanah air. Karena biasanya di ujung-ujung paling sulit itu kalau bukan TNI dokter, beberapa guru gitu. Tapi mayoritas yang berada di sana adalah tenaga kesehatan, tenaga keamanan, itu pasti berada di mana-mana. Nah, jadi saya alhamdulillah bersyukur bahwa mendapatkan kesempatan menyaksikan tempat-tempat yang jauh dari ibu kota, yang jauh dari kemajuan, dan menyaksikan kemiskinan yang luar biasa di berbagai tempat. Di ujung Pulau Selaru, atasnya Darwin, itu tidak ada apa-apa di situ. Sampai di Kalimantan Barat, Kapuas Hulu, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menyaksikan itu. Saya melihat kemiskinan, saya melihat ketimpangan. Lalu saya mendapatkan amanat untuk bertugas di Jakarta. Dan selama proses itu saya berkeliling kampung-kampung. Rasanya, Bapak sekalian, seperti belum melihat kemiskinan ketika sampai di Jakarta. Apa yang pernah kami lihat di luar sana itu nothing compare to Jakarta. Di tempat ini kita menyaksikan yang ekstrim. Dan ditambah Bapak sekalian, begitu di sini ada komponen disabilitasnya, maka dia menjadi jauh lebih rumit lagi. Jadi Bapak sekalian, waktu itu kami pikirkan bila nanti bertugas di Jakarta